Sampang, Madura, 18 November 1922, seorang anak bangsa bernama Abdul Halim Perdana Kusuma, yang kelak hidupnya akan menjadi jembatan antara Perang Dunia dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia tumbuh dalam keluarga terpelajar yang menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan kecintaan pada ilmu, menjalani masa muda seperti pemuda lain dengan cita-cita menjadi pegawai pemerintahan, hingga sejarah global ikut campur tangan dan mengubah arah hidupnya secara drastis ketika Perang Dunia II pecah dan pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan wajib militer, memaksanya masuk ke dunia militer yang keras dan tanpa kompromi. Dari sinilah Halim mengenal langit bukan sebagai hamparan biru yang tenang, melainkan sebagai medan pertempuran yang mematikan. Karena bakat, kecerdasan, dan keteguhan mentalnya membawanya ke pendidikan penerbangan, lalu mengantarkannya jauh dari tanah air, menyeberangi samudra, bergabung dengan Royal Air Force Inggris dan Royal Canadian Air Force, terlibat langsung dalam misi-misi udara berbahaya di Eropa, terbang di malam hari di dalam pesawat pengebom berat, menyusuri langit musuh dengan ancaman peluru anti pesawat dan pesawat tempur lawan yang setiap saat bisa merenggut nyawa, sambil menahan rasa takut yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah bertaruh hidup di udara. Di tengah barisan penerbang barat yang mayoritas berkulit putih, sosok Halim menjadi sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena warna kulitnya, tetapi karena keberanian, ketenangan, dan profesionalismenya, hingga ia dijuluki The Black Mascot, sebuah julukan yang lahir dari rasa hormat dan kepercayaan, karena kehadirannya dianggap membawa semangat dan keberuntungan bagi rekan-rekannya, yang setiap misi sadar bahwa kemungkinan pulang tidak pernah pasti. Perang Dunia akhirnya berakhir, namun kemenangan itu tidak serta-merta membawa kedamaian bagi Halim. Sebab ketika ia kembali ke Indonesia pada 1945 bersama pasukan sekutu yang mendarat di Tanjung Priok, tanah air yang ia rindukan justru sedang berkecamuk dalam revolusi, penuh kecurigaan, ketegangan, dan konflik, hingga seragam asing yang ia kenakan membuatnya dicurigai sebagai bagian dari kekuatan kolonial, ditangkap, dipenjara, dan harus merasakan pahitnya ditolak oleh bangsanya sendiri. Sebuah ironi yang mengguncangkan batinnya, tetapi juga memperjelas pilihan hidupnya, bahwa kesetiaannya sepenuhnya milik Indonesia. Setelah dibebaskan, Halim tidak memilih jalan aman atau kembali ke luar negeri, melainkan menyerahkan seluruh pengalaman tempur kelas dunia yang ia miliki untuk Republik Indonesia yang masih sangat muda, bergabung dengan embrio Angkatan Udara Republik Indonesia yang kala itu nyaris tanpa apa-apa, minim pesawat, minim infrastruktur, minim logistik, namun memiliki semangat juang yang luar biasa, di mana Halim berperan bukan hanya sebagai perwira, tetapi juga sebagai perintis, perencana, pelatih, dan teladan, mengajarkan disiplin, strategi, dan mental tempur kepada para penerbang muda yang belum pernah merasakan kerasnya perang udara modern. Ia terlibat dalam berbagai misi penting, menerobos blokade Belanda, menghubungkan wilayah Republik yang terisolasi, mengangkut personel dan logistik dengan risiko ditembak jatuh, serta ikut menyusun dan melaksanakan operasi udara bersejarah pada 29 Juli 1947 yang mengguncang dunia internasional, karena untuk pertama kalinya Indonesia menunjukkan bahwa meski baru lahir dan serba terbatas, ia mampu melawan dan menyatakan eksistensinya melalui kekuatan udara. Di tengah tekanan revolusi, ancaman penangkapan, dan kemungkinan gugur yang selalu membayangi, Halim tetaplah manusia biasa yang memiliki harapan pribadi yang sempat ia rasakan melalui pernikahannya, sebuah momen singkat kebahagiaan di tengah kekacauan, seolah memberi nafas sebelum takdir kembali memanggilnya ke tugas yang lebih besar. Tidak lama setelah itu, ia menerima misi penting ke luar negeri untuk memperkuat posisi Angkatan Udara Republik Indonesia, membawa urusan diplomatik dan logistik yang krusial bagi kelangsungan perjuangan, sebuah tugas yang menuntut keberanian sekaligus pengorbanan besar, karena perjalanan udara saat itu penuh resiko cuaca buruk dan keterbatasan teknologi.
Dalam perjalanan pulang dari misi tersebut, pesawat Avro Ensign RI-003 yang ditumpanginya menghadapi cuaca ekstrim. Hingga pada 14 Desember 1947, pesawat itu jatuh di wilayah Perak, Malaysia. Merenggut nyawa Halim Perdana Kusuma dan rekan-rekannya, mengakhiri hidup seorang pejuang di usia yang masih sangat muda, namun menorehkan luka mendalam sekaligus kebanggaan besar bagi bangsa yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Gugurnya Halim menggema hingga ke luar negeri, menimbulkan simpati internasional terhadap perjuangan Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa kemerdekaan bangsa ini ditebus dengan pengorbanan orang-orang terbaiknya, mereka yang rela menyerahkan masa depan pribadi demi masa depan negara. Bertahun-tahun kemudian, negara mengabadikan namanya sebagai pahlawan nasional dan menjadikannya nama salah satu bandara penting di Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebuah monumen hidup yang setiap harinya dipenuhi pesawat yang lepas dan landas, seolah meneruskan mimpi seorang penerbang yang hidupnya dihabiskan di udara. Mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan dengan senjata di darat dan laut, tetapi juga dengan keberanian di langit, oleh seorang anak bangsa yang pernah berperang di medan perang dunia karena keadaan, lalu pulang untuk memberikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, demi Indonesia. Dan kisahnya akan terus hidup selama langit Indonesia masih dipenuhi pesawat, selama namanya masih disebut, dan selama bangsa ini masih mengingat bahwa kebebasan tidak pernah datang tanpa pengorbanan besar.